Ki Haji Abdul Ahmad Yamani terhormat di sana. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Masjid apa namanya Pak? Masjid apa namanya ini? Masjid Al-Markas. Oh ya. Hah? Punya nih Pais. Di sini mengaji Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan khairan syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah besar dan tarawih yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat hidayah Siapa? kepada kita semua. Putri. Dan Mana? atas perkenannya sehingga sampai Nih. pada malam hari ini kita masih diberi Mana? kesempatan bersama dengan Atas. suci Ramadan. Semoga kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya sehingga insya Allah bisa mendapatkan kebersamaan secara optimal di bulan suci Ramadan khususnya tahun ini. Paling tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menegakkan Ramadan dengan keimanan wa ihsan, dilandasi dengan keimanan. Dan saya mencoba memahami waktu sahabat ini dengan istilah sekarang barangkali bisa dipahami secara TSM, perencanaan terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi seluruh amaliyah Ramadan kita kalau mau maksimal, saya kira juga perlu TSM. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan dan panutan terbaik kita, dan semoga kita adalah bagian dari umatnya yang tetap istiqamah menjadikan beliau sebagai teladan terbaik kita, termasuk di dalam menyikapi bulan suci Ramadan dengan berbagai amaliyah Ramadan. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika ingin mendapatkan kehidupan yang mulia atau jauh dari kehinaan, Allah menunjukkan bahwa kuncinya bagaimana agar hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita secara horizontal itu baik. Di sisi lain, kita manusia, kata Rasulullah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahkan penciptaan kita disebutkan tercipta dari fitrah itu sendiri. Sehingga setiap anak yang lahir, jika dia memandangnya itu adalah orang normal, pastilah senang.
Tetapi manusia ini membutuhkan proses pertumbuhan yang terdiri dari aspek jasmani dan rohaniahnya. Karena itu tidak hanya yang perlu pendidikan adalah aspek rohaninya, tetapi juga perlu pengembangan bakat minat dan jasmaniahnya. Ketika dia menyatu, manusia ini itu kadang-kadang kalau tidak dipandu oleh wahyu, semakin hari semakin berkembang, maka semakin ternodai kefitrahannya. Kalau kita masih anak-anak berkelahi, sebentar sekali itu sudah baik. Tapi semakin dewasa, kalau tidak kita tazkiyah diri kita, itu biasanya semakin lama. Apalagi kalau konfliknya gara-gara pemilu, bisa satu periode, itu belum baik. Nah, karena itu Allah hadirkan bulan suci Ramadan ini, itu tidak hanya dalam rangka bagaimana membangun hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih keikhlasan kita, kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadah puasa yang kita lakukan. Tetapi di bulan suci Ramadan ini banyak amal-amal yang lain yang sangat dianjurkan. Salah satunya adalah memberi buka puasa. Ini baru masuk temanya. Karena itu sebagian orang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu juga bisa disebut sebagai Syahrul Tahriyah, Syahrul Ta'rif, mungkin lebih tepatnya Syahrul Tazkiyah. Jadi sebetulnya seluruh ibadah makhluk, bahkan ibadah umum, kalau itu dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, itu adalah proses tazkiyah bagi kita. Sayangnya konsep pendidikan kita kurang tegas menyebutkan pendidikan itu salah satunya adalah proses tazkiyah. Yang banyak adalah taklim, transfer keilmuan, transfer knowledge. Lalu kemudian pengembangan bakat dan minat yang lebih dimaknai dengan tarbiyah. Dan sekarang sudah mulai ada kesadaran tentang ta'adib yang berkaitan dengan moral, karakter. Tetapi ada sisi dalam dari diri manusia, karena kita lahir dalam keadaan fitrah, ada potensi keilahian dalam diri kita. Semua kita kan sudah menyatakan persaksian ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidan. Nah, karena itu di bulan suci Ramadan ini, selain kemudian membangun hubungan secara vertikal melalui ibadah puasa kita, salah satunya adalah juga ingin bagaimana kita dididik agar juga memiliki hubungan yang baik secara horizontal dengan sesama manusia. Di saat kita berpuasa, lapar, kita sangat dianjurkan untuk berbagi. Saya kira juga salah satu ayat yang kadang-kadang sering populer di akhir Ramadan ya, apalagi masa-masa 200 ini memang 200 per hari bahwa orang yang dijanjikan surga yang luasnya dari atas, dari bumi dan langit itu adalah orang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mampu berbagi tidak hanya di kala dia lapar, tetapi juga dia senang. Sesungguhnya ketika kita sedang berpuasa, kita kan sangat butuh.
tetapi kita juga dilatih di saat kita sadar